Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wianti Aisyah, nomor absen 30 dengan NIM 19083021112, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan mereview hasil analisis saya mengenai 3 artikel ilmiah populer. Sebelum itu, di sini saya mengambil artikel ilmiah populer dari Balitbang Hukum dan HAM dalam lomba menulis artikel populer Hukum dan HAM tingkat pelajar SMU sederajat se-Jabodetabek. Artikel ilmiah yang pertama yaitu dari Gisela Alivia, yakni meraih juara harapan 2 dengan judul Pelajar Cerdas Anti Seks Bebas. Nah, di artikel ini memuat yakni pengertian, penyebab, dampak, dan solusi dari seks bebas itu sendiri. Pengertian seks bebas itu yakni seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Fenomena ini bukanlah dampak positif dari adanya globalisasi, melainkan dampak negatif dari perkembangan globalisasi ini bagi para remaja, khususnya pelajar. Nah, saya setuju karena kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peradaban dunia, khususnya di Indonesia. Ketidakmampuan remaja dalam menyaring budaya barat yang masuk ditambah kesalahan dalam pemanfaatan teknologi berdampak pada pergeseran budaya dan penyimpangan perilaku di mana rasa malu tidak lagi dipedulikan, perilaku seks bebas, kemudian gaya pacaran yang salah. Lambat laun para remaja mulai melupakan budaya ketimuran dan mengagungkan budaya barat. Banyak remaja yang beranggapan bahwa perwujudan cinta dan rasa sayang diungkapkan dengan menyerahkan jiwa dan raga kepada lawan jenisnya atau pasangannya. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai penyebabnya. Ada yang pertama yaitu faktor internal, yakni dari diri sendiri dan juga orang tua. Saya setuju ini termasuk dari penyebab adanya perilaku atau pergaulan seks bebas yang tengah marak di kalangan remaja atau pelajar ini. Karena menurut Widya Stuti 2009 dan juga Laksmiwati 1999, secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat umum atau masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi mereka merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Siswa-siswi SMA berada pada tahapan menuju remaja tengah, yakni antara 13 sampai 15 tahun, di mana perkembangan psikologisnya mereka mulai mencari identitas diri. Munculnya keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis. Timbul perasaan cinta yang mendalam, kemampuan berpikir abstrak atau berhayal mulai berkembang. Selain itu juga kurangnya pengawasan dari perhatian orang tua menjadi penyebab pula adanya seks bebas pada remaja. Tentu karena remaja ini masa-masa labil dan juga peran orang tua itu sangat penting, sehingga apabila orang tua tidak berkontribusi, ini menjadi penyebab adanya seks bebas. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal dari teman dan lingkungan hidup. Karena teman juga bisa menentukan bagaimana perilaku kita, apakah akan mendorong kita ke perilaku positif atau mendorong kita ke perilaku negatif, itu bisa berpengaruh. Kemudian lingkungan juga, lingkungan yang positif akan membawa kita ke perilaku yang positif, begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu penyebabnya yaitu faktor pacar atau pasangan. Nah, ini jelas betul banget karena pergaulan bebas adalah berarti bahwa kita bisa bergaul tanpa batas-batas dan pacaran termasuk dalam konteks tersebut. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga karya Purwodarminto, dasar hukum seseorang dalam perzinahan yang umumnya bermula dari situasi berduaan, bisa dengan pacar atau lawan jenis lainnya. Nah, jika yang dimaksud pacaran itu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bersuka-sukaan untuk mencapai apa yang disenangi mereka. Kemudian yang 4 yaitu alasan remaja masuk ke pergaulan bebas juga karena rasa kekecewaan. Bisa dari rasa kecewa terhadap keluarganya, orang tuanya, atau masalah-masalah lainnya yang membuat remaja ini terjerumus ke dalam seks bebas. Selanjutnya di artikel populer ini juga membahas mengenai dampak dari seks bebas ini, yang dimana kerugian atau dampak yang utama bagi pelaku seks bebas sebelum menikah adalah menciptakan kenangan buruk,
rasa penyesalan seumur hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu resiko kehamilan dan menjadi beban mental yang luar biasa, yang bahkan karena rasa malu dan ketakutan mereka cenderung melakukan aborsi, di mana aborsi juga bisa menyebabkan kemandulan, kanker rahim, bahkan kematian. Kemudian yang terakhir itu di sini disebutkan bagi pelaku prostitusi, seks bebas bisa menimbulkan penyakit HIV atau AIDS. Kemudian di artikel ini juga menjelaskan mengenai solusi. Solusinya yaitu dekatkan diri dengan Tuhan, manfaatkan waktu remaja dan menyalurkan minat dan bakat ke dalam perilaku positif, dan berpikir secara optimis dan hidup dalam kenyataan, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam isi artikel. Jadi isi artikelnya itu secara menyeluruh memuat pengertian seks bebas, penyebab seks bebas, dampaknya, dan juga solusi mengatasi atau menghindari perilaku atau tindakan seks bebas ini. Kemudian saya mayoritas secara keseluruhan setuju dengan isi artikel ilmiah populer ini, karena tentu artikel ini juga memuat wawasan atau pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, khususnya para remaja ataupun pelajar. Kita bisa mengetahui mengenai seks bebas, selain itu kita dapat mengetahui dampaknya, penyebabnya, dimana kita juga bisa dengan mengetahui hal ini kita bisa menghindari hal tersebut. Komentar saya juga mengenai isi artikel ini, alangkah baiknya penulis artikel ini memuat mengenai contoh real atas kasus-kasus seks bebas di Indonesia. Misalnya pelajar melakukan aborsi karena hamil di luar nikah atau dan sebagainya, yang merupakan kisah nyata atau fakta dari isi artikel ini untuk mendukung adanya perilaku atau tindakan seks bebas yang ada di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar atau juga remaja. Kemudian alangkah baiknya juga penulis menyantumkan yakni hubungan perilaku seks bebas dari pandangan Pancasila dan juga hukum, dan juga dari pandangan norma-norma agama yang ada di Indonesia, itu juga perlu dibahas. Kemudian selain itu juga yang terakhir yaitu sebaiknya mencantumkan data unit perlindungan perempuan dan anak mengenai persentase atau jumlah pelajar atau remaja yang terjerumus ke dalam seks bebas. Artikel populer yang kedua yaitu masih dengan tema seks bebas, yakni dari Kezia Sena Putri, yakni dia mendapat juara kedua dalam ajang lomba ini dengan judul Cinta Punya Cita-Cita. Judulnya juga menarik ya. Artikel ini diawali dengan kisah selebgram terkenal dengan foto-foto yang ada di Instagramnya dengan pacar yang dianggap sangat vulgar, yakni Awkarin. Gaya pacarannya dinilai kurang pantas untuk remaja yang menganut budaya ketimuran seperti di Indonesia. Awkarin juga merupakan pelajar dengan prestasi gemilang pada masanya. Kecerdasannya bisa menjadi modal untuknya meraih cita-cita yang diimpinya. Namun pada kenyataannya, Awkarin lebih memilih hubungan asmaranya ketimbang pendidikan. Dibuktikan dengan ia yang rela melepaskan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia karena alasannya takut terlalu sibuk kuliah dan tidak memiliki cukup waktu untuk menemukan pujaan hatinya. Nah, ini juga bagus karena penulis memuat contoh atau kisah dari selebgram yang kita kenal, yang banyak orang Indonesia kenal, sehingga bisa menjadi contoh. Di sini juga menjelas mengenai pengertian remaja, di mana kemudian dilanjut ke gaya pacaran remaja saat ini dan masuk ke pembahasan seks bebas. Kemudian pandangan seks bebas zaman dulu dan sekarang. Artikel ini juga menjelaskan seks bebas dari pandangan hukum dan juga HAM. Tidak hanya itu, dari sisi norma juga dibahas baik norma kesusilaan maupun norma agama yang ada di Indonesia. Kemudian dijelaskan juga dampak buruk seks bebas, yakni dari segi kesehatan fisik dan juga psikis, di mana dampak buruknya yakni seks bebas itu akan menghancurkan masa depan remaja sebagai harapan bangsa, cita-cita dan impian akan terkubur karena tidak bisa lagi memiliki kesempatan untuk meraihnya. Nah, artikel ini pun memberikan nasihat remaja cerdas tentu akan menyatakan tidak dengan tegas untuk perilaku seks bebas. Ketika remaja mengenal cinta, jangan lupa menggunakan logika. Suatu hal yang nyata adalah bahwa masa depan itu sungguh ada. Cinta punya cita-cita, cita-cita untuk hidup sejahtera, hidup bermanfaat, cita-cita untuk membangun keluarga sehat yang layak dibanggakan di masa depan. Kemudian orang yang menikah karena masalah hamil di luar nikah itu kebanyakan cenderung akan berujung perceraian, dan itu merupakan wujud dari hidup keluarga yang tidak harmonis. Kemudian di artikel ini juga memberikan solusi untuk terhindar dari seks bebas.
Nah, secara keseluruhan, saya setuju dengan isi artikel ini. Artikel ini juga sangat bermanfaat. Gaya menyajikan bahasanya juga sangat bagus dan ringan. Tentunya dapat dipahami oleh kita, pelajar, remaja, maupun masyarakat umum. Nah, saya setuju karena mengutip dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Muhadjir Effendi, menegaskan seks bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak patut dilakukan, sehingga generasi muda harus menghindari seks bebas ini. Seks bebas bukan budaya Indonesia, melainkan budaya Barat. Hal tersebut bertentangan dengan nilai dan juga norma susila maupun norma agama yang ada di Indonesia. Perilaku seks bebas akan menimbulkan dampak mental, psikis, dan juga kesehatan reproduksi pada remaja, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak dalam mengatasi perilaku penyimpangan seks bebas ini, yakni bisa dari orang tua, keluarga, sekolah, pemerintah, dan remaja sendiri, karena keluarga dan orang tua pun berkontribusi sangat penting dalam menuntun atau mengawasi dan juga mengarahkan anak-anak yang masuk pada usia remaja ini, karena mereka itu sangat rentan dan labil, emosionalnya sangat labil. Mereka bisa melakukan apapun di luar kendali kita, di luar pemikiran kita. Dan juga sekolah atau pendidikan pun tentu sangat berkontribusi, sangat perlu perannya dalam menanggulangi atau menghindari adanya perilaku seks bebas dengan cara memberikan edukasi tentang seks kepada pelajar sejak dini, bagaimana dampaknya dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk artikel populer yang kedua. Selanjutnya yaitu ke artikel populer yang ketiga dari Mehalim, yakni juara 3 dengan judul Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA. Nah, di artikel ini juga memuat yakni pengertian penyalahgunaan narkoba dan dampaknya serta solusinya. Secara keseluruhan juga saya setuju dengan artikel ini. Artikelnya sudah cukup lengkap bagaimana penulis menjelaskan narkoba, penggolongan narkoba, serta dampak negatif bagi tubuh dari setiap jenis narkoba sendiri. Dalam artikel ini juga menyertakan data pengguna narkoba dari golongan pelajar, yakni berdasarkan proyeksi BNN tahun 2016, terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba usia 12-21 tahun. Kemudian ada 12.000 jiwa yang nyawanya melayang karena overdosis narkoba. Nah, ini membuktikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, sehingga perlunya menghindari konsumsi narkoba ini bagi para pelajar maupun bagi seluruh kalangan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dari artikel ini juga memuat bagaimana bahaya narkoba dari sudut pandang Pancasila atau undang-undang, yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 1 bahwa penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau dengan melawan hukum. Dan juga ada dalam pasal 7 dari undang-undang yang sama, yakni penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi selain untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi, narkoba sangat-sangat dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat ataupun seseorang. Selanjutnya, penulis artikel ini juga memberikan contoh kasus dari pengguna narkoba pada saat SMP. Dari menyertakan contoh kasus ini dapat menjadikan bukti nyata akan bahayanya narkoba. Kemudian tidak hanya dari segi kesehatan, dari segi ekonomi pun dibahas bagaimana bagaimana biaya untuk membeli narkoba tidaklah murah. Apalagi apabila kita sudah kecanduan, kita akan cenderung membutuhkan obat terlarang tersebut sampai melakukan perbuatan negatif. Contohnya saja, penulis ini juga menyertakan contohnya, yakni seorang pelajar yang rela melakukan hal negatif, yakni mencuri motor dan kemudian dijualnya lagi, yang dimana hasil uang jualan motornya ini untuk dibeli obat-obatan narkoba. Nah, ini juga termasuk pergeseran moral para remaja generasi muda di Indonesia akibat adanya perkembangan teknologi dan akibat narkoba itu sendiri. Dan penulis juga tentu menyertakan solusi atas penyalahgunaan narkoba, yakni caranya itu diterapkan iklan layanan masyarakat di berbagai media, dan pelajar yang berperan dengan duta anti narkoba. Maksud saya pelajaran yang berperan sebagai duta anti narkoba, karena mereka lebih percaya teman mereka sendiri daripada ahli mereka, lebih percaya teman daripada hukum yang berlaku secara resmi. Nah, sebelumnya mengenai sosialisasi narkoba sebenarnya sudah ada, saya pun pernah mengikutinya, yakni pada sekitar tahun 2015 pada saat saya SMP, kelas 2 SMP. Pada saat itu saya mengikuti sosialisasi mengenai narkoba dan juga
pergaulan atau pergaulan seks bebas, di mana itu dilakukan di wilayah kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon, saya lupa. Dan itu di sana kita setiap sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon itu mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti sosialisasi mengenai narkoba dan juga seks bebas. Dan di sana saya juga bisa mengetahui dampak dari narkoba, dampak dari seks bebas, bagaimana cara menghindarinya, kemudian diberikan informasi juga, wawasan juga mengenai jenis-jenis narkoba, kemudian HIV dan AIDS itu semua dijelaskan. Juga perlu untuk diteruskan, yakni mengenai duta-duta anti narkoba untuk meneruskan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan juga pergaulan bebas atau seks bebas itu sendiri. Nah, secara keseluruhan saya setuju tentunya dengan isi artikel ini. Tapi alangkah baiknya penulis juga menjelaskan atau memberikan karakteristik orang yang terkena atau orang yang mengonsumsi narkoba, kemudian ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba, dan gejala orang yang kecanduan narkoba itu sebaiknya dijelaskan agar pembaca juga yang belum terjerumus ke dalam narkoba bisa melakukan perannya ketika melihat atau menemui orang yang mengalami kecanduan narkoba, sehingga mereka bisa mengetahui, oh orang ini sudah terkena atau terjerumus ke dalam narkoba, ciri-cirinya seperti ini. Nah, alangkah baiknya penulis menyertakan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara artikel ilmiah populer dan juga feature, di mana feature ini merupakan tulisan yang berisikan informasi dan hiburan tentang peristiwa atau fakta, fenomena alam, personalitas, dan humanisme. Dan feature ini termasuk ke dalam non-fiksi karena memuat fakta-fakta berita yang kemudian dituang dalam bentuk tulisan yang lebih ringan dan memiliki tujuan untuk menghibur. Kemudian karakter pada feature ini menitik beratkan pada karakter human interest yang sangat kuat. Kemudian selain itu feature juga memuat gaya bahasanya atau gaya tulisannya, yakni bercerita bahasa sastra layaknya menulis cerpen atau novel. Jadi bukan tidak menggunakan kata-kata yang terlalu baku, kata-katanya menggunakan bahasa yang sastra karena memiliki tujuan untuk menghibur. Kemudian selanjutnya yaitu artikel populer. Artikel ilmiah populer adalah tulisan yang mengandung isi kajian, pandangan, atau opini yang disertai dengan argumentasi secara ilmiah. Dalam penyajiannya menggunakan bahasa populer agar mudah dipahami oleh orang awam. Nah, tulisan artikel ilmiah juga bisa berisi dari rangkuman artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa ringan. Jadi ini itu memuat dari artikel ilmiah atau penelitian ilmiah seseorang yang kemudian diubah penulisannya dengan gaya bahasa artikel ilmiah populer dengan bahasa yang populer dan lebih ringan, sehingga orang awam bisa lebih paham mengenai ilmu pengetahuan yang sedang dibahasnya. Dalam penulisannya judul pun harus menarik perhatian pembaca agar mereka bisa membaca artikel kita, agar apa yang ingin disampaikan mengenai wawasan ilmu pengetahuan dapat tersampaikan oleh pembaca. Nah, tujuan menggunakan bahasa populer atau bahasa yang lebih formal itu agar masyarakat umum bisa memahami mengenai isi dari artikel tersebut. Karena ini tujuannya itu memberikan informasi kepada sebagian besar masyarakat umum atau masyarakat yang lebih awam mengenai ilmu pengetahuan. Nah, sekian presentasi saya mengenai analisis ketiga artikel ilmiah populer dan juga perbedaan antara feature dan artikel ilmiah populer. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.